pertanyaan saya, kalau kita mengatakan bahwa lebih baik diantar langsung ke orang miskin, apakah seluruh nilai ini kemudian ada pada kita? Apakah kita benar memberi 10? Dan apakah itu dari seluruh pendapatan yang kita dapat dari Tuhan atau hanya satu? Tapi orang kan takut miskin, orang kan takut habis. Padahal kalau kita menganggap 1/10 yang punya Tuhan, saya yakin tidak habis. Dan cuma takut orang memberi dengan nilai yang tidak tepat, tidak jujur. Tidak. Jadi kalau pendapatannya ya 1 miliar, ya saya juga takut di besar. Persembahan persepuluhan yang sudah kita angkat kepada Tuhan itu dalam keimanan mesti dijaga kekudusan. Kita beri harus utuh. Online itu juga jadi bagian dari pola umat memberi persembahan. Tetapi umat yang mana? Umat yang beribadah. Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, shalom sahabat iman lewat online. Ketemu lagi di Silo Podcast bersama Beta Emi, anggota unit 2 sektor muda Jemaat BPM Silo. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang sangat-sangat menarik dan kita takut elaborasi terlalu panjang dan kita mengetahui juga sangat minim terkait hal ini. Tapi kita sudah ada narasumber yang akan menjawab semua kita punya pertanyaan. Topik atau hari ini pada episode 4 Silo Podcast adalah tentang persembahan persekutuan dalam konteks gereja modern, dan akan dibahas bersama dengan Bapak Pendeta Eli Maisaiten. Yang lagi nonton, coba tepuk tangan secara virtual. Yang di studio mau tepuk tangan tidak apa-apa. Pak Eli, hari ini topiknya adalah ringan. Dan kita punya banyak pertanyaan sebenarnya Pak Eli tentang persekutuan. Dan juga sepertinya pasti berpikiran yang sama tentang persepuluhan, karena ternyata background atau pola pikir dan pemahaman betul sebenarnya tentang persepuluhan ini beda-beda kayaknya Pak. Pak ini bisa jelaskan dulu supaya bisa lebih jauh apa sebenarnya persembahan persepuluhan. Yang menarik itu kalau disebut publik ya, persembahan persepuluhan. Karena memang persepuluhan itu tidak bisa dan tidak seharusnya dipahami di luar persembahan atau tanpa memahami persembahan. Karena dan tindakan memberi persembahan itu adalah suatu tindakan liturgis. Jadi ada pemahaman secara harfiah di satu sisi, tapi tindakannya adalah tindakan liturgis. Jadi memang benar kalau persepuluhan itu dipahami sebagai bagian dari persembahan. Ya, kalaupun harus dimulai ya, kita bisa membaca ya dalam Markus misalnya pasal 12 tentang persembahan seorang janda. Dia memberi persembahan dari seluruh uang sesungguhnya sisa dari apa yang walaupun jumlahnya sangat kecil ya, hanya 10 dinar, dan itu uang terakhir yang dia punya. Dalam arti itu ketika dia memberinya itu berarti dia tidak ada lagi modal uang untuk membelanjakan kebutuhan. Dalam praktek itu Yesus memujinya bukan karena jumlah yang tadi sebutnya, oleh karena kesungguhannya dalam memberi. Dia memberi seluruhnya dari sisa yang dia punya, dan itu persembahan yang tulus, persembahan yang tulus. Praktek yang seperti itu sudah nampak misalnya dalam konteks perjanjian lama pada janda di Sarfat. Ini ada 2 contoh janda yang luar biasa dalam Alkitab yang menjadi sebenarnya gambaran secara Alkitabiah tentang apa sebenarnya persembahan.
Janda Safat itu oleh Tuhan mesti melayani Elia, dan dia melayani Elia itu dari sisa tepung minyak yang ada padanya. Dan artinya kan dia mengaku bahwa kalau dia menyediakan roti kepada Elia, itu berarti sudah habis persediaan, dan setelah itu dia dan anaknya akan mati. Elia tetap minta dia menyediakan roti sesuai dengan perintah Tuhan kepada Elia, dan apa yang terjadi bahwa uyung tempat adonan dan minyaknya tidak habis. Jadi itu lagi-lagi yang mengilustrasikan tentang persembahan yang sungguh, persembahan yang tulus, dari persembahan yang diberikan dari apa yang ada. Jadi makanya mengapa motivasi memberi dalam praktek penerimaan kita juga jangan dengan sedikit hati atau karena paksaan. Yang kalau memberi dengan sukarela. Nah, persembahan harus dipahami dalam hati. Kalau kita mengerti persembahan dalam pengertian seperti itu, maka persembahan itu menuntun kita untuk pergi ke tempat yang sudah disediakan Tuhan atau ditunjuk Tuhan atau difuruskan Tuhan dengan membawa segala persembahan. Dan orang yang memberi persembahan kepada Tuhan itu adalah mereka yang yakin kami diselamatkan. Jadi persembahan syukur, kolektor, persembahan Tuhan itu wujud dari keyakinan bahwa kami telah diselamatkan oleh Allah, dan sebagai respons atas anugerah penyelamatan itu kami membawa kepada Tuhan. Makanya harus dengan tulus, harus dengan sukarela, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Jadi konteks persembahan kira-kira adalah seperti ini. Intentionnya berarti. Ya. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama sendiri mengenai persembahan itu ada sekitar 6 tradisi ya tentang persembahan. Saya memang menulisnya lama sejak tahun 2001. Tradisi yang pertama itu adalah tradisi yang menuntun kita untuk mengerti bahwa Allah memberikan kepada kita berkat bukan hanya dalam wujud materi, tapi keselamatan itu yang utama. Keselamatan itu yang utama, sehingga persembahan kita itu adalah wujud daripada karunia keselamatan. Nah, ada banyak bentuknya kan, ada kolektor dalam praktik GPR itu misalnya, ada persembahan, ada hasil, ada nasar dan lain-lain. Atau bahkan juga ada persembahan sukarela yang kita beri dalam hidup sehari-hari dalam relasi dengan sesama. Ya, itu aspek bentuk-bentuk persembahan yang selalu ada dalam praktik kita. Persepuluhan itu sendiri dari sekitar 6 tradisi dalam Perjanjian Lama yang mulai mengenai itu. Tapi ada jenis perintah yang melekat pada persembahan, bahwa yang pertama itu orang dapat mempersembahkan 1/10 dari segala sesuatu yang dimiliki, atau mempersembahkan separuh dari, atau bahkan mempersembahkan seluruhnya. Ada 3 kategori, ya, mempersembahkan 1/10 dari, mempersembahkan separuh dari, atau mempersembahkan seluruh. Nah, konteks kita ini hanya mempersembahkan 1/10 dari, istilahnya tidak habis, ya 1/10. Ini nilai yang lebih kecil dari separuh. Nah, nilai yang juga lebih kecil dari seluruhnya. Kalau kita pakai kasas nilai, kan istilahnya yang diminta kan dari kita hanya 1/10 dari. Dalam pengertian itu, ya lagi-lagi butuh kesadaran, butuh komitmen, ya. Butuh komitmen untuk beri. Tapi saya ulangi, dasarnya adalah bahwa karena kita sudah diselamatkan. Pak Pendeta, perpuluhan ini persepuluhan ini wajib atau tidak diberikan oleh Kristen? Kalau dari teologinya tadi, bukan soal wajib atau tidak wajib, ya. Tapi soal apakah kita mau memberi respon atas berkat keselamatan yang Allah beri atau
ya, sebab wajib atau tidak ini sesuatu yang legalistik. Memang kita mengatur ya, kita mengatur, tapi dia bukan kemudian memberikan kepada kita norma-norma yang legalis. Misalnya dalam tradisi Abraham sebagai tradisi persembahan yang paling tua, dia membangun mesbah di dalam pasal 12 kitab Kejadian. Dia membangun mesbah karena Tuhan sudah menuntunnya, sudah menyelamatkan. Dia membangun mesbah supaya dari mesbah itu dia mempersembahkan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah itu korban bakaran, apakah itu korban sembelihan, nanti dalam tradisi kemudian atau korban pengampunan dosa. Tapi dia membangun mesbah itu supaya di situ dia dapat memberikan persembahan kepada Allah, oleh karena dia telah diselamatkan. Setiap kali kalau kita pulang kerja yang diselamatkan, ya kita harus menjadi. Itu yang pertama ya, di dalam tradisi Abraham di Kejadian pasal 12 yang selalu mengingatkan kita bahwa ada tempat yang dikhususkan. Saya kira kita keluarga GPM kita tahu tentang misalnya meja sembahyang digunakan. Ya, ya di gereja kita juga ada meja altar korban sembahyang. Itu tempat yang memang sudah dikhususkan, tapi lagi-lagi harus atas dasar keyakinan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita datang memberikan persembahan karena kita sudah diselamatkan. Di dalam tradisi yang kedua, tradisi Yakub di pasal Kejadian pasal 28, 21, 22 misalnya, itu awal dari bentuk persembahan yang diwujudkan berupa natural. Tapi menariknya di dalam kitab Kejadian pasal 28 itu, Yakub memberi 1/10 dari apa yang menjadi berkat makanan dan berkat pakaian. Jadi istilahnya apa yang ada menjadi bagian kebutuhan pokok, ya berkat makanan dan berkat pakaian, dan itu dia beri kepada Tuhan. Masih di mesbah ya, karena masih masyarakat Israel masih nomad, mereka masih berpindah-pindah, dan dia meneruskan tradisi Abraham ayahnya, dan dia tahu bahwa itu tempat yang juga dikhususkan oleh Allah untuk Allah, dan dia membawa persembahan sepenuhnya ke situ. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepada aku akan bangga 1/10. Itu maka katanya gitu ya. Memang ada semacam conditional law di situ. Jika Tuhan menyertai, maka gitu ya. Dan tapi aku menunjukkan konsistensi komitmennya di dalam tradisi persembahan kepada Tuhan itu. Jadi dia mengangkat 1/10 dari berkat makanan dan minuman buat pokok hari-hari. Dan kata kami bahwa bukan berarti berpusat kepada apa yang menjadi hal material. Gitu ya. Memang masyarakat itu masih apa ya, juga tradisi masih bangga dan macam-macam. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah apa yang paling pokok yang kami miliki dari bos yang disebut. Bukan dari tempat yang baru. Jadi kalau kemudian dikatakan itu dari persembahan kita dari tangan yang bersih dan hasil kerja yang jujur, yaitu karena memang harus dari apa yang kita miliki sehari-hari. Jadi tidak boleh kita memberi dari yang bukan milik kita. Intinya kira-kira begitu ya dari tradisi Yakub. Di ketiga tradisi imamat di pasal 27 ayat 30 sampai 33 ada memang karena dia telah dipraktekkan lama di dalam masyarakat Yahudi, ada peruntukan sosial, ya, dan di situ persembahan mengalami transformasi, persembahan maksud saya mengalami transformasi, sebab ya dia juga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup para imam Lewi di Bait Allah, tapi juga kepada orang-orang miskin, ada kelompok pria, orang miskin, janda dan anak yatim, dan orang asing. Itu ya, kelompok yang harus dilayani, dan dari mereka dan dari persembahan itu dapat juga diberikan. Nah, karena masyarakat sudah berkembang, tidak lagi masyarakat agraris, tapi dia sudah menjadi masyarakat pastoral, peternak, maka persembahan itu juga bisa dari lembu, dari domba. Jadi dari ternak terbaik. Jadi imam akan bertangkap kebal, bertangkap tongkat,
Kalau yang lewat 10-24 terbaik yang masih muda, tahu menjadi atas segala persembahan pada Tuhan. Lagi-lagi itu memperlihatkan bahwa sumber adalah berkat, sumber memberi persembahan adalah berkat, dan berkat itu ada di kita. Jadi bukan ada di orang lain, ya ada di kita, dan karena itu kita yang harus memberinya. Tapi di imamat ada peluang untuk menembus. Jadi orang bisa istilahnya menggunakan separuh dari. Tapi hukumnya kita begini, harus diganti lagi 1/5 lebih dari itu. Jadi persepuluhan itu harus utuh. 10% dari kita. Harus utuh. Jadi kalau mau dipakai lagi harus diganti kembali, ditambah lagi 1/5 dari itu. Jadi hukum adalah menjaga keputusannya. Jadi persembahan persepuluhan yang sudah kita angkat kepada Tuhan dalam keimanan mesti dijaga keputusan. Kita beri harus utuh. Dan dari segala sesuatu yang kita dapati itu kita beri kepada Tuhan harus utuh dan itu yang terbaik. Jadi persembahan itu adalah persembahan yang terbaik. Dan angka 1/10 itu kan angka matematika yang sangat mudah kita hitung. 1/10 dari 100 ya 10 dari 1 juta ya 100. Kalau 10 dari 3,5 3.500. apakah orang mempersepakat itu? Nah, Mama mengatakan kalau utuh gitu ya, karena itu kan hitungan yang paling mudah. Kan kita memilih di antara 10 atau separuh atau seluruh. Ya, hukum ini adalah 10. Itu. Dan tradisi ulama malah dia berkembang ya, persembahan itu berkembang, tapi fungsi sosialnya kepada lewi, orang miskin, orang asing, janda dan yatim itu semakin melekat. Dan persembahan persepuluhan itu apa ya, sudah menjadi salah satu bagian penting di dalam pelayanan di bait Allah. Sebenarnya praktek ini juga adalah bentuk kesadaran bahwa pelanggaran konti dan pidana khas anak-anak kita bahwa jatah para imam ada, tapi mereka juga mengambil yang seharusnya dalam bentuk. Dan pelanggaran konti dan pidana khas itu kemudian membuat tradisi pemilu, kita pulangan melakukan lagi sebuah transformasi yang berpihak terhadap persembahan itu dengan memfokuskan pada kehidupan sosial. Nah, di situ pun sebenarnya ada transformasi baru karena Salomo mulai mengatur bahwa agar persembahan itu terjaga kemurniannya, dan termasuk ternak supaya jangan ada yang luka, ada yang cacat oleh karena perjalanan yang jauh dari tempat tinggal ke bait Allah. Sebab di situ kita akan memberikan persembahan persepuluhan, maka persembahan persepuluhan itu dapat dikuangkan. Ya, itu transformasi baru. Ya, jadi semula itu kita membawa persembahan natural dari hasil kerja, baik di kebun maupun ternak. Ada 3 kategori. Ya, mempersembahkan 1/10 dari, mempersembahkan separuh dari, atau mempersembahkan seluruh. Nah, konteks kita ini hanya mempersembahkan 1/10 dari. Istilahnya tidak habis. Ya, 1/10. Nilai yang lebih kecil dari separuh. Nah, nilai yang juga lebih kecil dari seluruhnya. Kalau kita pakai asas nilai, kan istilahnya yang diminta kan dari kita hanya 1/10. Dan dalam pengertian itu, ya lagi-lagi butuh kesadaran, butuh komitmen ya. Komitmen untuk beri, tapi saya ulangi, dasarnya adalah bahwa karena kita sudah diselamatkan. Pak Pendeta, perpuluhan ini, persepuluhan ini wajib atau tidak diberikan oleh Kristen? Kalau dari filosofinya tadi, bukan soal wajib atau tidak wajib ya. Tapi soal apakah kita mau memberi respon atas berkat keselamatan yang Allah beri atau
Ya, sebab wajib atau tidak ini sesuatu yang legalistik. Memang kita mengatur ya, kita mengatur, tapi dia bukan kemudian memberikan kepada kita norma-norma yang legalis. Misalnya dalam tradisi Abrahamic sebagai tradisi persembahan yang paling tua, dia membangun mesbah di dalam pasal 12 kitab Kejadian. Dia membangun mesbah karena Tuhan sudah menuntun dia, sudah menyelamatkan. Dia membangun mesbah supaya dari mesbah itu dia mempersembahkan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah itu korban bakaran, apakah itu korban sembelihan, nanti dalam tradisi kemudian atau korban pengampunan dosa. Tapi dia membangun mesbah itu supaya di situ dia dapat memberikan persembahan kepada Allah, oleh karena dia telah diselamatkan. Setiap kali kalau kita pulang kerja yang diselamatkan, ya kita harus menjadi. Itu yang pertama ya di dalam tradisi Abraham, itu di pasal 12 yang selalu mengingatkan kita bahwa ada tempat yang dikhususkan. Saya kira kita keluarga GPM kita tahu tentang misalnya meja survei yang digunakan. Ya, ya di gereja kita juga ada meja altar persembahan syukur. Itu tempat yang memang sudah dikhususkan, tapi lagi-lagi harus atas dasar keyakinan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita datang memberikan persembahan itu karena kita sudah diselamatkan. Di dalam tradisi yang kedua, tradisi Yakub di pasal Kejadian pasal 28 22 misalnya, itu awal dari bentuk persembahan yang diwujudkan berupa natura. Tapi menariknya di dalam kitab Kejadian pasal 28 itu, Yakub memberi 1/10 dari apa yang menjadi berkat makanan dan berkat pakaian. Jadi istilahnya apa yang ada menjadi bagian kebutuhan pokok, ya berkat makanan dan berkat pakaian, dan itu dia beri kepada Tuhan. Masih di mesbah ya, karena masih masyarakat Israel masih nomad, mereka masih berpindah-pindah, dan dia meneruskan tradisi Abraham ayahnya, dan dia tahu bahwa itu tempat yang juga dikhususkan oleh Allah untuk Allah, dan dia membawa persembahan sepersepuluhnya ke sini. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepada aku akan bangkat 1/10. Itu maka katanya gitu ya. Memang ada semacam conditional law di situ. Jika Tuhan menyertai, maka gitu ya. Dan tapi aku menunjukkan konsistensi komitmennya di dalam tradisi persembahan kepada Tuhan itu. Jadi dia mengangkat 1/10 dari berkat makanan dan minuman untuk pokok hari-hari. Dan kata kami bahwa bukan berarti berpusat kepada apa yang menjadi hal material. Gitu ya. Memang masyarakat itu masih apa ya, juga tradisi masih barter dan semacam. Tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah apa yang paling pokok yang kami miliki dari kos dari kesempatan. Bukan dari tempat yang lain. Jadi kalau kemudian dikatakan itu dari persembahan kita, dari tangan yang bersih, dari hasil kerja yang jujur, yaitu karena memang harus dari apa yang kita miliki sehari-hari. Jadi tidak boleh kita memberi dari yang bukan milik kita. Intinya kira-kira begitu ya dari tradisi itu. Di ketiga tradisi imamat, di pasal 27 ayat 30 sampai 33, ada memang karena dia telah dipraktekkan lama di dalam masyarakat Yahudi, ada peruntukan sosial, ya, dan di situ persembahan mengalami transformasi, persembahan maksud saya mengalami transformasi, sebab ya dia juga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup para imam Lewi di Bait Allah, tapi juga kepada orang-orang miskin, ada kelompok pria, orang miskin, janda dan anak yatim, dan orang asing. Gitu ya, kelompok yang harus dilayani, dan dari mereka dan dari persembahan itu dapat juga diberikan. Nah, karena masyarakat sudah berkembang, tidak lagi masyarakat agraris, tapi dia sudah menjadi masyarakat pastoral, peternak, maka persembahan itu juga bisa dari domba. Jadi dari ternak terbaik. Jadi imam akan bertangkai kebal, bertangkai tongkat,
Kalau yang lewat 10-12 dan baik yang masih muda tahu ini dia di atas sebagai persembahan kepada Tuhan. Lagi-lagi itu memperlihatkan bahwa sumber adalah gerakan, sumber memberi persembahan adalah gerakan, dan gerakan itu ada di mana ada di kita. Jadi bukan ada di orang lain, yang ada di kita, dan karena itu kita yang harus memberinya. Tapi di imamat ada peluang untuk menembus. Jadi orang bisa istilahnya menggunakan separuh dari, tapi hukumnya kita begini, harus diganti lagi 1/5 lebih dari itu. Jadi persepuluhan itu harus utuh, 10% dari kita. harus utuh. Jadi kalau mau dipakai lagi harus diganti kembali, ditambah lagi 1/5 dari itu. Jadi hukum adalah menjaga keputusannya. Jadi persembahan persepuluhan yang sudah kita angkat kepada Tuhan itu dalam keimanan mesti dijaga keputusan. Kita beri harus utuh, dan dari segala sesuatu yang kita dapati itu kita beri kepada Tuhan harus utuh, dan itu yang terbaik. Jadi persembahan itu adalah persembahan yang terbaik. Dan angka 1/10 itu kan angka dalam matematika yang sangat mudah kita hitung. 1/10 dari 100 ya 10 dari 1 juta ya 100. Kalau 1/10 dari 3,5 3.500.000. apakah orang memberi sebanyak itu? Nah, Mama mengatakan kalau utuh, gitu ya, karena itu kan hitungan yang paling mudah. Kan kita memilih di antara 1/10 atau separuh atau seluruh. Ya, hukum ini adalah 1/10. Itu. Dan tradisi ulangan malah dia berkembang ya, persembahan itu berkembang, tapi fungsi sosialnya kepada Lewi, orang miskin, orang asing, janda dan yatim itu semakin melekat. Dan persembahan persepuluhan itu apa ya, sudah menjadi salah satu bagian penting di dalam pelayanan di Bait Allah. Sebenarnya praktek ini juga adalah bentuk kesadaran pelanggaran konti dan Pinehas. Kenapa bahwa jatah para imam ada, tapi mereka juga mengambil yang seharusnya dalam bentuk. Dan pelanggaran konti dan Pinehas itu kemudian membuat tradisi Deuteronomium, tradisi Deuteronomium kita ulangan, melakukan lagi sebuah transformasi yang berpihak terhadap persembahan itu dengan memfokuskan pada kehidupan sosial. Nah, di situ pun sebenarnya ada transformasi baru karena Salomo mulai mengatur bahwa agar persembahan itu terjaga kemurniannya, termasuk ternak supaya jangan ada yang luka, ada yang cacat, oleh karena perjalanan yang jauh dari tempat tinggal ke Bait Allah. Sebab di situ kita akan memberikan persembahan persepuluhan, maka persembahan persepuluhan itu dapat dikuangkan. Ya, itu transformasi baru. Ya, jadi semula itu kita membawa persembahan natural dari hasil kerja, baik di kebun maupun ternak. Tapi di zaman Salomo, di dalam kitab Ulangan, itu dapat dikuangkan. Tujuannya sebenarnya adalah supaya terjaga kemurniannya. Jadi karena kalau kita membuat ternak kan tidak boleh cacat. Jadi mengingat perjalanan yang jauh, dan selalu mengatur supaya daripada nanti dalam perjalanan itu ternak itu ada yang cacat dan dia tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, maka persembahan itu dapat dikuangkan. Gitu ya. Dan praktek itu yang kemudian berkembang ya, sampai dengan saat ini dalam PBTK kita. Tapi lagi-lagi intinya ada pada segala berkat yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Jadi, dan bahwa tindakan memberi itu adalah tindakan kita membawa sendiri ke, sehingga persembahan persepuluhan tidak bisa diberikan di luar konteks peribadahan. Persembahan syukur tidak bisa dilakukan di luar ibadah gereja. Jadi yang pertama, persembahan tidak bisa dilepaskan dari persepuluhan, tidak bisa dilepaskan dari persembahan.
Tapi persembahan dan persembahan ini bisa dilakukan di luar peribadahan. Oke. Yang mesti terjadi di dalam ibadah umat. Oke. Karena umat yang harus membawanya sendiri. Dan karena itu dia mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah besar, aspek komuninya terbangun, lalu di situ mereka memberi persembahan. Entah itu kolektor, entah itu uang pengucap bersyukur, entah itu persembahan, entah itu hasil. Ya, tapi dia harus berlangsung dalam konteks itu. Jadi tidak bisa di luar itu. Ya, dan karena itu nanti di dalam tradisi kenabian Amos maupun Malaiki misalnya, lalu mereka lebih fokus kepada pengelola di rumah perbendaharaan. Gitu ya. Jadi orang kan membaca Malaiki misalnya ya, lalu mengatakan bahwa itu sudah ayat emas tentang sesuatu Tuhan. Pujilah aku. Gitu ya. Padahal sebenarnya Malaiki melakukan kritik. Termasuk juga Amos melakukan kritik yang besar akan penggunaan persembahan yang sudah bias. Ya, itu satu. Yang kedua, pada perilaku umat yang cenderung menganggap bahwa itu biasa-biasa saja gitu ya, dan bagaimana ini karena dia tidak meresponi keselamatan yang sudah. Jadi sebagai wujud dia harus merespon itu, malah dia bilang karena itu kasihlah kepada aku dan pujilah, ya aku akan membuka segala tingkap bintang langit, bahkan berkati ke dalam hidup. Ya, jadi pada tradisi kenabian, dua tradisi yang terakhir tentang persembahan itu, mereka sudah melihat pada bagaimana persembahan itu dikelola di rumah perbendaharaan, yaitu di Bait Allah. Ya, dan dia mesti dikelola sesuai dengan kepantasan dan kepatutannya, ya. Bahwa dia itu adalah yang harus diperuntukkan kepada baby, harus diperuntukkan kepada orang miskin dan lain-lain. Nah, itu harus tepat. Sebab terutama Amos melakukan kritik yang luar biasa terhadap ketidakadilan sosial yang juga terjadi dalam lingkungan agama, dan dia juga melihat bahwa itu terjadi juga oleh karena ya para imam atau pengurus-pengurus perbendaharaan Allah itu sudah menyalahkan persembahan. Salah satunya sudah jalan. Ini ternyata ada banyak filsafat dan juga tradisi ya Pak Pendeta. Sebelum variasi ada banyak. Tapi dari yang penjelasan Pak Pendeta berarti intinya ada 3 yang bisa kita ikuti. Yang pertama, persembahan itu harus dengan intention, dengan niat. Yang kedua harus dibawa dalam konteks peribadatan. Ini leads ke pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Apakah persepuluhan ini, persembahan persepuluhan bisa dibawa di peribadatan kita, tapi bukan jemaat kita. Jadi kalau kita membawa akar, itu bisa dibawakan jemaat lain, atau kau wajib diberikan jemaat tertentu. Memang dalam perjanjian lama itu terbaik Allah itu satu saja ya. Makanya kita sekarang kita banyak. Saya kira prinsip teologinya penting. Yang penting dia menjadi bagian dari persembahan dan diberikan dalam tindakan ibadah. Karena kita harus mengantarnya kepada Tuhan di tempatnya, dan kita yang harus mengucap syukur ya kepada Tuhan. Jadi memang ada banyak orang yang bisa mengirim persembahan ke tempat-tempat yang lain. Ya, sehingga saya waktu sekarang masih jadi PH juga kami sudah menganjurkan ya rekan-rekan kita supaya lebih baik kalau misalnya mau menggalakkan persepuluhan, bangun kesadaran warga gereja setempat supaya mereka juga bisa memberi sebuah mereka ketimbang misalnya kita mengumpulkan dan semakin baik untuk dibawa ke situ ya, ke jemaat kita misalnya. Tapi menurut saya sejauh itu berbagian dari persembahan dan tindakan liturgisnya melalui beribadah gereja, saya kira tidak apa. Di mana saja boleh penting karena yang bawa sendiri dalam konteks beribadah. Pak Pendeta, satu lagi pertanyaan yang paling sering muncul, apalagi dalam konteks gereja modern.
Kalau kamu datang ke ibadah tadi kamu scan barcode misalnya Pak. Ibadahnya yang penting kan. Oh. Di ajaran gereja GPM kita baru selesai sidang sinode ya. Persembahan online itu juga jadi bagian dari pola umat memberi persembahan. Tetapi umat yang mana? Umat yang beribadah. Gitu ya. Jadi dia datang beribadah. Saya juga tidak bisa titip oleh ke saya, karena saya tidak beribadah, saya titip ke orang lain. Gitu ya. Saya beribadah karena apa? Karena tadi itu respons keselamatan. Bahwa Allah memberikan keselamatan kepada saya datang ke rumahnya, beribadah, mencintai dan syukur, berikan persembahan, apalah bentuknya, sebagai respons bahwa Allah sudah menyelamatkan saya. Jadi syaratnya dasar independen. Ya, Yang dalam konsep dia harus berlangsung dalam ibadah, karena itu persembahan apapun bentuknya tidak dapat kemudian kita berikan di luar konteks ibadah. apakah value berkurang kalau sektor kasih tapi tidak dalam konteks Kita tidak terlibat dalam komunis suci dengan umat yang lain. Itu intinya di sini. Ya. Jadi benar, ibadah itu kan ada dimensi kerjanya, ada dimensi penyembahannya, ada dimensi pelayanan. Tapi ibadah yang kita maksudkan sebagai tempat secara liturgis untuk kita memberikan persembahan, itu adalah ibadah ritual. Ya, jadi orang datang dan dia bersekutu dengan semua umat yang lain, merasakan bahwa keselamatan itu bukan hanya kepadanya, tapi dia juga bersyukur karena Allah menyelamatkan juga saudara-saudara yang lain, menyelamatkan untuk umat yang lain, atau bahkan orang-orang dari suku-suku bangsa yang lain. Pak Pendeta, ada juga nih yang punya pemahaman persepuluhan ini kan nanti buat orang miskin, buat janda. Kenapa sih dikasih langsung aja ke janda ini semua miskin? Itu yang saya katakan. Jadi dalam persepuluhan itu ada 4 pesan, 4 milimeter yang sebenarnya harus terbentuk. Nah, yang pertama itu dengan memberi persembahan persepuluhan kita belajar jujur. Ya, karena istilah ini kita tahu berapa banyak berkat yang kita peroleh gaji dari kita. Dan Tuhan juga tahu. Jadi kalau kita memberi persembahan persepuluhan, istilahnya jangan menipu, jangan menipu kita berkat. Kalau dapat misalnya 10 juta, persepuluhan yang tak besar juga. 50 juta, apakah ada orang tidur dengan apa itu? Besar. Jadi nilai kejujuran yang penting. Yang kedua, ketulusan dalam hidup. Sebab persepuluhan kita mengucapkan syukur, jadi harus diberi dengan hati yang tulus. Ya, jadi jangan merata hati. Lalu setia, ya, artinya kita harus menjaga ketulusannya. Maka sebaiknya persepuluhan jangan dikumpulkan. Oke. Nanti kita tergoda kan untuk memakainya di dalam ibadah. Itu kalau misalnya terjadi praktik itu harus diganti tambah 1,5 lagi, karena kemudian keuntungannya dalam pengertian itu menguji kita juga untuk setia. Tuhan sudah setia memberi, jadi kita juga harus setia. Jadi lebih baik setiap yang kita dapat dari kita angkat sepersepuluh, kita bawa langsung bawa. Yang keempat, belajar untuk berdisiplin, artinya jangan ditunda. Ya, jadi misalnya pendapatan kita bulan ini sebagian itu langsung diserahkan, jangan ditunda. Sebab lagi-lagi berkaitan dengan nasib sedia, kita harus menjaga kewajiban. Kemudian yang berikut bertanggung jawab. Artinya kita tekun melakukan segala pekerjaan dan usaha. Kalau kita sadar dari situ Tuhan memelihara dengan memberikan kita berkat, dan kita mendapat berkat itu lebih dari itu. Kerja dengan tangan yang bersih, ya, kerja yang tak butuh. Karena itu persepuluhan itu kita persembahan yang tulus. Dan yang terakhir itu aku Tuhan. Sebab dengan membawa persepuluhan bisa belajar. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mengatakan bahwa lebih baik diantar langsung ke orang miskin, apakah seluruh nilai ini kemudian ada pada kita? Apakah kita benar memberi 10? Dan apakah itu dari seluruh pendapatan yang kita dapat dari Tuhan atau hanya satu?
Jadi persembahan itu memberi sepersepuluh dari seluruh semuanya. ya semua pendapatan. Jadi tidak bisa bawa kepada orang miskin dan janda gitu ya Pak. Saya tidak mengatakan tidak bisa seperti itu, karena yang pertama dia kan kita persembahan dan langsung kepada kita bawa ke. Yang kedua, kalau kita mau mengantarkan kepada langsung kepada mereka itu ada jenis yang lain yang disebut dengan persembahan sukarela. Oh, iya kan. Tapi orang kan takut miskin, orang kan takut habis. Padahal kalau kita berangkat sepersepuluh yang punya Tuhan, saya yakin tidak habis, malah bertambah. Tapi kalau kita memberi secara langsung kepada mereka, yang pertanyaan saya itu, apakah kita jujur dengan nilainya? Apakah kita setia? Apakah kita tidak menunda? Karena itu baiklah dibawa firman Allah dan kita berdoa setiap waktu supaya pengelola di rumah Allah itu juga dapat mengelolanya dengan jujur, sehingga menurut saya di gereja-gereja mesti ada pos yang jelas, penganggaran jelas tentang pelayanan kepada janda, anak yatim, orang-orang miskin, ya orang-orang sakit. Itu mesti ada pos penganggaran yang jelas supaya jemaat juga tahu bahwa persembahan mereka itu digunakan langsung kepada orang-orang ini. Ya, atau misalnya juga ada pos yang kemudian kita pakai dari situ untuk menanggulangi kesusahan orang karena bencana dan lain-lain. Ya, sebagai uang gereja dikelola juga dengan Tuhan, supaya jemaat juga percaya bahwa kalau dia beri kepada gereja, memang itu dimanfaatkan untuk melayani mereka. Ya. Pak Pendeta, terus ada satu pertanyaan terkait dengan ayat pas yang bagaimana dengan orang-orang yang memberikan perpuluhan tapi dengan intention supaya Tuhan kasih dari sampean. Apakah ini mengganggu kepercayaannya atau seperti apa? Sebenarnya itu yang malaikat mau bilang gitu ya. Karena orang sudah tidak taat lagi untuk memberi, lalu mereka menyangka bahwa ya Tuhan itu bisa saja nanti uji gitu ya, nanti udah ujilah aku. Tapi itu apakah aku tidak melupakan segala berkat kepada. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan selalu memberi kesembuhan lalu Tuhan jadi baik hati kepada kita. Ya. Kita tidak tahu, kita harus percaya begini. Kita ini hidup di dalam perjanjian anugerah Allah, dan Allah setia dengan perjanjian anugerah. Ya, Dia memberi kepada setiap orang karena Dia tahu batas kemampuan kita untuk menerima. Jadi, kalau misalnya kita dapat mengelola baik, dalam hal itu tidak ada yang terbuang, semuanya dapat digunakan untuk orang lain, ya dia pasti bagus. Percayalah bahwa di setiap berkat yang Tuhan beri kepada kita, ada separuh milik orang miskin, ada separuh milik orang susah, ada separuh milik janda. Ya, kan juga tidak ada kita. Tapi ya mereka yang miskin, susah. Ada separuh dari berkat yang Tuhan beri kepada kita yang milik mereka. Dan baiklah itu kedua. Tapi bukan masalah intentionnya Pak Ya, sebenarnya kalau saya sebenarnya jangan menganggap bahwa kalau kita rajin untuk persepuluhan Tuhan jadi baik hati hanya dia baik kok. tanpa berhubungan selalu baik. Yang penting kita pada seperti keselamatan. Oke. Pak Pendeta, apa yang selama ini dilakukan kurang tepat oleh dan saya orang Kristen dalam konteks memberikan perpuluhan, apalagi di era zaman sekarang ini dengan masuknya teknologi, pengaruh teknologi, apa yang kurang tepat? Saya cuma takut orang memberi dengan nilai yang tidak tepat, Tidak jujur. tidak. Jadi kalau pendapatannya ya 1 miliar, ya saya juga takut di pesan. Ya saya tidak kita tidak menghakimi, tetapi saya yakin bahwa warga gereja memahami baik segala berkat Allah sebagai dirinya, dan dia tahu bahwa dia harus bersyukur, dia tahu dia harus memberikan pelayanan. Ya, kalau misalnya ada
Hanya seperti tadi saya juga takut jangan-jangan nilainya ke orang boleh. Berarti itu jujur, tidak jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap diri sendiri. Nilai-nilai dalam aku jujur, tulus, setia di samping jawab Tuhan. Pak Pendeta, karena persekutuan harus dibawa dalam konteks ibadah bisa tidak dilakukan kalau unit sama atau ibadah unit ibadah berjumlah. Kalau dalam arti itu ibadah semangat ya, ibadah semangat. Saya kira itu berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban dan pengawasan. Dan sebab kita kan langsung diawasi dan pada orang langsung. Sebenarnya selesai karena ada aspek persekutuan di situ. Ya, tapi kalau konteks liturginya itu ibadah. Pak Pendeta, ada istilah jemaat kredit perpuluhan. Itu bagaimana menurut Pak Pendeta? Perpuluhan. Bisa kan dari persekutuan dari kredit itu maksudnya. Sebaiknya cukup. Tadi kredit bukan untuk kegiatan. Iya. Teknik dulu. Kayak saya pernah mengatakan lebih baik berpuas dengan gaji. Cukupkanlah hidupmu dengan gaji. Karena kredit itu kan bisa kita pinjam. Oke, berarti itu untuk punya sebenarnya. Dan saya boleh dikasih persetujuan karena kemudiannya akan pulang. Beracun. Saya bukan kebanyakan ilah, tapi saya cuma mengatakan cukupkanlah hidupmu dengan gaji. Oke. Beda, karena kamu bahasanya adalah persekutuan. Ada catatan-catatan khusus gitu kan, catatan khusus perjemaat atau supaya kita bisa tahu memberi lebih baik lagi dari terus. Karena ternyata ada banyak kali kita sendiri juga, oh ternyata sampai kesalahan bisa seperti ini. Catatan-catatan khusus yang harus mengeluarkan pemerintah. Mereka dia memberikan persetaan. Saya harus mengatakan dari sisi gereja dulu ya, karena saya tahu bahwa ada banyak kontroversi, termasuk orang mengatakan bahwa kalau dia kasih di gereja, kalau dia itu digunakan kita untuk melayani orang miskin. Saya harus katakan dari sisi gereja pada para pelayan, mari kita benahi sistem penganggaran melayani kita dengan memberi fokus untuk melayani juga orang-orang miskin yang ada di sekitar kita dan jemaat yang baik dari persembahan. Kemudian mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, itu dan melakukan tugas pelayanan secara maksimal. Bagi kita, saya minta maaf di DPR, uang itu bukan tujuan. Pelayanan itu yang utama. Kita tahu bahwa dari pelayanan itu Tuhan memberi kepada gereja juga berkat, gitu ya. Kita harus maksimal. Kalau pengelolaan keuangan sudah diselenggarakan dalam prinsip dan asas-asas yang seperti itu, maka jemaat akan semakin percaya ya dengan gerejanya dan dia mau memberikan kepada melalui gerejanya kepada gereja. Dia memberi melalui gereja persembahannya karena dia tahu bahwa itu dapat digunakan untuk perluas wilayah di bumi, yang bukan hanya di jemaat kita dan juga di seluruh bumi. Dan pada aspek yang seperti itu, saya coba mengajak kepada gereja bahwa mari kita memberikan respons sukacita iman kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan tekun beribadah. Ya, tekun beribadah dan bawa kepada Tuhan persembahan sebagai wujud keselamatan yang sudah dia berikan. Di dalam persembahan itu termasuk persembahan. Mari kita tekun beribadah. Ya, percayalah bahwa Tuhan bekerja juga ya dengan caranya supaya semua orang dapat jawab dengan segala kesempatan. Pak Pendeta, satu lagi, kalau kita tidak memberikan persetujuan, artinya kalau dalam 1 bulan misalnya, di bulan ini kebutuhannya sedang tinggi-tingginya, kalau saya sempat memberikan persetujuan atau berprestasi. Terus ada kebutuhan yang pilih. Oh,
Oke. Tapi saya cuma mengatakan ini teori ya. Saya bilang karena minta maaf kalau saya mengatakan istri saya pun melakukan. Jadi setiap kita dapat uang apapun, lebih baik angkat terlebih dahulu apa yang menjadi satu persembahan syukur atau kolektor. Karena kita bisa hidup ibadah, kami orang itulah mengapa mama orang betul-betul itu pakai media sumbangan dinasakan harus semua partisipasi. Angkat terlebih dahulu persembahan kita, persembahan syukur dan persembahan. Sisanya kemudian kita belanjakan buat yang lain. Kan kita harus membelanjakan untuk keperluan, bukan keinginan. Jadi cukuplah membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan. Saya tahu kebutuhan ada tinggi biaya sekolah anak dan macam-macam. Tapi saya belum pernah melihat orang yang rajin persembahan dan rajin beribadah itu tidak sanggup untuk hal itu. Tidak berkurang. Iya. Oke, baik, sudah. Pak Pendeta, waktu kita sudah menipis. Mungkin sebelum tutup ada yang disampaikan Pak Pendeta terkait dengan topik hari ini, persembahan persekutuan kepada warga jemaat yang ada nonton sahur dan nonton lain-lain. Ya, sahabat iman lewat online. Saya bersyukur kita bisa berjumpa ya dalam media itu. Dan saya hanya mau berpesan bahwa tidak ada yang kurang dari apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan tidak terbatas juga kasihnya kepada kita. Dia hanya mengajarkan kepada kita supaya baiklah kita datang ke hadapannya dengan hati, lalu memberi kepadanya tanda-tanda ucapan syukur dari berkata-kata. Ya, persembahan janda yang miskin itu diterima oleh Allah. Jadi dari berkat apa? Ya, yaitu hidup kita sebenarnya. Kita ingat juga bahwa mungkin orang oleh karena katakanlah tidak ada uang dan tidak datang beribadah, saya mengatakan bahwa datang saja beribadah kepada Tuhan. Ya, dan yang kurang dari hidup kita itu akan berbeda. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi insight baru dengan banyak hal yang sudah dibicarakan hari ini. Semoga sahabat iman dan online menonton episode Sekolah Podcast hari ini merasa diberkati dan ada take away point yang bisa kita bawa dan memperbaiki kualitas iman kita sebenarnya setelah menonton podcast ini. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati selalu dan semoga kita bisa bersama lagi Sekolah Podcast berikutnya. Sahabat iman lewat online dengan topik yang seru dan pasti akan memberkati Bapak Ibu jemaat yang sedang menyaksikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi di Sekolah Podcast berikutnya.